Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semuanya dalam naungan berkah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat serta dilapangkan rezekinya sehingga kita dapat menunaikan segala aktivitas kita sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah. Pembahasan kali ini kita masih mempertajam atau memperjelas tentang pembahasan sebelumnya, yaitu tentang pentingnya bermanhaj sebagai landasan kita berislam sebagaimana Islamnya Rasulullah SAW yang telah diperagakan bersama para sahabatnya dan umatnya pada saat awal perlangkahan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga mencapai puncak kejayaan selama 700 tahun. Dan sebelumnya kami tetap memohon dukungan kepada pemirsa semuanya untuk senantiasa mensubscribe, like, share, and comment, serta nyalakan terus loncengnya agar tidak ketinggalan update-update dan pembahasan lainnya di channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermetode atau bermanhaj dalam berislam ini adalah merupakan hal yang paling penting. Ibarat kita akan mengadakan perjalanan menuju sebuah pulau, maka kita harus menentukan apa kendaraannya, kemana arahnya. Jika itu tidak dipersiapkan dengan matang, maka harapan untuk tiba atau untuk dapat sukses landing di pulau harapan tersebut sangat memungkinkan untuk melenceng jauh. Bukannya landing di pulau itu, tetapi kita tersesat di samudra yang akan menenggelamkan kita. Dipilihnya sistematika wahyu sebagai manhaj yang merupakan manhaj ala minhajil nubuwah mempunyai alasan yang kuat karena pilihan ini dilandaskan kepada Al-Quran dan landasan sunnah. Yang pertama, dalam surat Al-Ma'idah ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Bagi tiap-tiap kalian kami jadikan bersyariah dan bermanhaj. Manhaj yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat difahami hanya menyangkut materi ajaran Islam, tetapi ia adalah juga proses menjalankan ajaran. Karenanya ada dua kebenaran yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu proses menjalankan ajaran dan materi ajaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala wa ma arsalnaka illa mubassiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksiw wa nazzalnahu tanzila. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi Quran itu
turun sebagai kebenaran dan proses turunnya adalah juga kebenaran. Kemudian selanjutnya kata Allah bahwa Al-Quran telah kami turunkan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Adapun orang-orang yang telah menempuh manhaj yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah para as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama-tama memeluk al-Islam ini bersama Rasulullah. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama memeluk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Dalam ayat lain yaitu surat Al-Ahzab ayat ke-21, Allah berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa dzakarullaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut atau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah yang baik bagi manusia dan ikutan bagi orang-orang beriman. Mengambil uswah pada beliau dan mengikuti sunnahnya tidak terkecuali dalam bermanhaj. Maka landasan kedua dari manhaj sistematika wahyu ini adalah landasan menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Huzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunun nubuwatu fikum ma syaa Allah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa ayyarfa'aha. Dari Huzaifah ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah nubuah itu ada pada kalian apa yang Allah kehendaki terjadi. Kemudian Allah mengangkatnya manakala Allah menghendaki untuk mengangkatnya. Maknanya karena Rasulullah saat itu masih hidup di tengah-tengah para sahabat dan umatnya, maka manhaj yang ada saat itu adalah manhaj nubuwah. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fatakunu ma syaa Allah ayyakuna summa yarfa'uha idza syaa Allahu ayyarfa'aha. Kemudian akan ada khilafah di atas manhaj nubuwah itu, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki terjadi. Kemudian Allah mengangkatnya manakala Allah menghendaki untuk mengangkatnya. Manhaj di atas manhaj nubuwah ini terjadi pada masa khilafah atau khulafa ur-rasyidin, yaitu mulai dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya hingga
Umar bin Abdul Aziz. Setelah mencapai puncak kejayaan Islam, mulai dari Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dan Bani Utsmaniyah, kemudian akhirnya umat Islam tenggelam dalam kekuasaan dan kemewahan dunia, maka umat Islam tidak lagi hidup di atas manhaj dan akhirnya menemui kehancuran, yaitu pada masa Bani Utsmaniyah di Turki. Akan tetapi ada janji Allah seperti yang dikatakan dalam hadis tersebut, bahwa pada saatnya manhaj di atas manhaj nubuah ini akan muncul kembali pada saatnya. Bahkan dalam hadis Abu Daud, hadis nomor 4028, dikatakan dari Sa'id bin Jumhan dari Safinah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, khilafah nubuah akan berjalan 30 tahun, kemudian Allah mendatangkan kekuasaan itu atau kekuasaannya kepada orang yang dikehendaki. Inilah dua landasan pokok bagi kita sebagai sandaran dan meyakini manhaj sistematika wahyu sebagai manhaj yang dapat mengantarkan kita untuk lebih mudah dan mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, serta membangun peradaban di masa yang akan datang dalam rangka kembali kepada kejayaan Islam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.